Halo, saya Marta Remita Latmahina. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai pendidikan agama Kristen. Materi yang pertama yaitu tentang Allah dalam kekristenan. Pengertian agama sendiri terbagi atas beberapa, yaitu etimologis, sosiologis, antropologis, psikologis, dan teologis. Fungsi agama sendiri juga terbagi atas beberapa, yaitu fungsi edukatif, fungsi pendamaian, fungsi kontrol sosial, fungsi pemupuk rasa solidaritas, fungsi transformatif, fungsi kreatif, dan fungsi sublimatif. Konsepsi Tuhan dalam kekristenan terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, Tuhan sebagai pencipta. Yang kedua, Tuhan sebagai penyelamat dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga, Tuhan sebagai pembaharu dalam Roh Kudus. Materi yang kedua yaitu tentang perspektif Kristiani mengenai moral. Pengertian moral sendiri yaitu manusia saling menyamakan istilah etika dan moral. Kedua istilah ini dianggap memiliki kesamaan arti karena menunjuk pada perbuatan atau tingkah laku manusia. Etika sendiri mempunyai arti dalam bahasa Yunani yang berarti seseorang mempunyai kebiasaan, adat istiadat, cara mengungkapkan diri, tingkah laku, sikap, kecenderungan kepada kesusilaan. Adapun moral mempunyai pengertiannya tersendiri dalam bahasa Latin, yaitu mores, yaitu mengenai kesusilaan atau kebiasaan baik yang berlaku pada sesuatu kelompok. Hubungan moral Kristen dengan Alkitab, yaitu moral Kristen adalah moral yang bersumber dari Alkitab, yang harus bersesuaian dengan firman Allah dan menjadi acuan penilaian bagi moral Kristen adalah Alkitab itu sendiri. Masalah-masalah moralitas dalam masyarakat yaitu seperti seks bebas, narkoba, dan obat-obatan terlarang, mengonsumsi minuman keras, pornografi, kumpul kebo, homoseks, lesbian, kemiskinan, konsumerisme, materialisme, hedonisme, suap, tindak kekerasan, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Materi yang ketiga yaitu tentang iman Kristen dan ipteks. Apa itu iman Kristen? Secara etimologis, kata iman dalam bahasa Ibrani yaitu emunah artinya percaya. Dan dalam Ulangan 32 ayat 20 diterjemahkan dengan kata kesetiaan. Beberapa rumusan pengertian iman Kristen. Iman adalah sikap batin terhadap Allah. Iman adalah suatu keyakinan atau kepercayaan kepada Allah yang diakui sebagai penyelamat. Hubungan iman Kristen dan ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama dominasi iman atau agama terhadap ilmu pengetahuan, dan yang kedua dominasi ilmu atas iman. Materi yang keempat yaitu tentang perspektif Kristiani mengenai masyarakat majemuk yang berkeadaban. Pengertian masyarakat majemuk yang berkeadaban. Masyarakat majemuk yang berkeadaban adalah suatu masyarakat yang memiliki keberagaman latar belakang kehidupan yang berbeda, baik dari aspek suku bangsa, ras, agama, dan keyakinan maupun kulturnya. Ciri-ciri masyarakat majemuk yang berkeadaban yaitu yang pertama keterbukaan, yang kedua berpikir progresif dan konstruktif, yang ketiga kesadaran berperilaku sesuai norma dan hukum yang berlaku, dan yang keempat pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Sifat-sifat masyarakat majemuk yang berkeadaban terbagi atas 4, yaitu yang pertama sukarela, yang kedua swasembada, yang ketiga swadaya, dan yang keempat kemandirian.
Cara-cara mengembangkan masyarakat majemuk yang berkeadaban, yang pertama internalisasi, yang kedua eksternalisasi, yang ketiga sosialisasi, yang keempat imitasi, yang kelima conformity, dan yang keenam folkways. Faktor-faktor penghambat masyarakat majemuk yang berkeadaban, yang pertama kebijakan politik, yang kedua eksklusivisme dan fundamentalisme agama, yang ketiga identitas, dan yang keempat kemiskinan. Tanggung jawab orang Kristen dalam mengembangkan masyarakat majemuk yang berkeadaban terbagi atas 3 bagian. Materi yang kelima yaitu tentang perspektif Kristiani mengenai politik. Pengertian politik sendiri secara etimologis, istilah politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis dan politeia. Polis berarti benteng, kota, negara, dan suatu bentuk negara tertentu, misalnya demokrasi, kesatuan, dan lain-lain. Politeia yang artinya penduduk atau warga negara, hak warga negara dan kewarganegaraan, tata negara dan bentuk pemerintah. Adapun tujuan politik di Indonesia, secara umum tujuan perjuangan politik di Indonesia tidak terlepas dari usaha mewujudkan cita-cita nasional sebagai diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Visi Kristiani mengenai politik terbagi atas 4 bagian. Nilai-nilai yang perlu diacu umat Kristen dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang politik terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama mengasihi Tuhan, sesama diri sendiri dan lingkungan alam, keadilan, kebenaran, kerendahan hati, ketulusan, kejujuran, kepeloporan, kebangsaan, kesamaan, kebebasan, kemerdekaan, kesetiaan, kawanan. Materi yang keenam yaitu tentang perspektif Kristiani mengenai budaya. Tanggung jawab manusia sebagai makhluk berbudaya dan pengertian budaya itu sendiri yaitu budaya dalam bahasa Sanskerta yaitu budhaya atau budi. Budaya kerja sebagai salah satu panggilan manusia. Manusia adalah seorang pekerja, jadi setiap orang terpanggil untuk bekerja. Panggilan bagi manusia untuk bekerja tidak boleh dipandang sebagai kutukan Allah. Kerja harus dipahami sebagai usaha pelayanan kepada Allah dan kepada sesama manusia. Peranan budaya akademis sebagai pencerah peradaban, seperti pendidikan tinggi sebagai pusat kebudayaan, merupakan perjuangan yang membela tegaknya cita-cita abadi kemanusiaan, yakni keadilan, kebenaran, dan rasio. Menurut A.N. Whitehead, dasar didirikannya universitas ialah jembatan antara pengetahuan dan sari penghidupan. Menurut Muhammad Hatta, pendidikan tinggi menyandang predikat agent of change atau agen perubahan. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih.